Selamat siang, saudara. Masih bersama di acara Interaktuit, acara di mana kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda seputar pengelolaan keuangan dan investasi melalui akun Twitter @KompasTV. Masih bersama saya, Aidil Akbar Majid. Kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk melalui akun Twitter tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas pertanyaan seputar dana pensiun. Pertanyaan pertama adalah masuk dari Mas Aan Slamet. Pertanyaannya adalah, apakah bisa menggunakan asuransi sebagai dana pensiun? Kalau menjawab pertanyaannya bisa apa tidak, sudah pasti jawabannya adalah bisa. Permasalahannya cukup atau tidak. Nah, ini yang paling penting ya. Karena kenapa? Karena dana pensiun harus dipersiapkan dengan baik, ya. Kita harus hitung dengan teliti, karena biasanya pensiun itu masih panjang, masih sekitar 15, 20, 25, bahkan 30 tahun lagi. Sehingga kalau ada selisih sedikit saja dalam perhitungan dana pensiun, menyebabkan dana tersebut tidak tercapai. Itu satu. Kedua, dalam catatan sejarah yang pernah kita lakukan, investasi di dalam asuransi memberikan hasil yang masih kalah dibandingkan investasi yang lain. Meskipun secara hitungan dana pensiun mungkin dia masih di atas inflasi. Sehingga hasilnya menyebabkan adalah jumlah dana yang harus kita setorkan ke dalam asuransi yang dipakai sebagai dana pensiun menjadi lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan produk investasi lain yang mirip seperti asuransi yang mengandung investasi tersebut. Sehingga hasil akhirnya adalah kita mencicil pensiun lebih besar atau mendapatkan dana pensiun yang lebih sedikit. Oleh sebab itu, kalau ditanya apakah cukup apa tidak, jawaban saya tidak cukup. Tapi apabila ditanya bisa apa tidak, mungkin bisa. Hanya saja kita harus memperhitungkan ulang apakah dana pensiun yang diinginkan cukup besar atau hanya cukup ala kadarnya saja. Oke, jadi solusi terbaiknya adalah nomor satu, perhitungan kembali dana pensiun dengan sebaik-baiknya, berapa persen atau berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Kedua, juga perhitungkan dana pensiun yang sudah kita miliki dari tempat bekerja, misalnya dari jam sostek atau dana pensiun DPLK dari tempat kerja. Kemudian kita hitung selisihnya berapa. Kemudian kita menggunakan investasi yang jauh lebih agresif, investasi secara langsung, misalnya ke bursa, catatannya misalnya ke saham atau bisa ke reksadana saham, sehingga bisa memberikan hasil investasi yang jauh lebih tinggi. Efeknya adalah investasi bulanan yang kita lakukan bisa lebih kecil dengan jumlahnya dan bisa lebih tercapai dan bisa dilakukan dengan mudah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya sebenarnya ada dua pertanyaan di sini. Mungkin kita gabungkan saja ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari seseorang yang mempunyai bisnis atau wira swasta. Apakah dia bisa membuat suatu dana pensiun, apakah cukup atau bisakah dia membuat perencanaan dana pensiun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang masih single atau sudah berkeluarga, seperti apa bentuk dana pensiunnya dan berapa banyak yang harus mereka sisihkan dari penghasilan bulanan. Oke. Nah, setelah kita bahas satu-satu. Untuk yang wira swasta, apakah bisa mempersiapkan dana pensiun? Jawabannya sudah pasti bisa. Ya, ini berarti kita tidak memperhitungkan bisnisnya mereka sebagai bagian dari dana pensiun. Anggap setelah nanti pensiun, dia tidak mengandalkan uang atau income dari bisnisnya. Caranya seperti apa? Mirip seperti yang saya lakukan katakan tadi sebelumnya, bahwa kita harus persiapkan dulu berapa besar dana yang dibutuhkan, kemudian dengan cara menyisihkan setiap bulan sejumlah dana yang kita masukkan ke dalam sebuah produk keuangan investasi yang cukup agresif, ya, seperti tadi saham, reksadana saham. Mengapa seperti itu? Karena dianggap atau kita anggap dana pensiun masih lama, masih 20-30 tahun lagi. Nah, apabila kurang, baru kemudian bisa bergantung dari dana yang dihasilkan dari usahanya atau dari bisnisnya. Dengan cara seperti ini, apabila dalam perjalanan 20 tahun ke depan, ternyata bisnisnya tidak bisa bertahan atau kolaps atau tutup dan lain sebagainya, orang tersebut masih mempunyai sejumlah dana yang bisa dipakai untuk pensiun. Kalau tidak, berarti dananya cukup banyak karena bisa mengandalkan dari bisnis maupun dari dana pensiun yang dimiliki. Itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk dana pensiun untuk yang masih single dengan yang sudah berkeluarga? Otomatis akan sedikit berbeda dari sisi jumlah pengeluaran. Karena kita ngitung dana pensiun itu biasanya dari jumlah pengeluaran mereka, gitu ya. Masih single relatif lebih sedikit jumlah pengeluarannya, yang sudah berkeluarga akan relatif lebih besar. Kemudian juga kita lihat dari usianya sekarang sampai menuju ke pensiun berapa tahun yang dibutuhkan, ya kan. Nah, jadi nanti kita akan menghitung. Persentasenya memang sangat tergantung dari seberapa gaya hidup yang ingin didapatkan pada saat nanti pensiun. Rata-rata kalau kita ingin mempertahankan gaya hidup yang sama, biasanya hitung-hitungannya kalau usianya antara sekitar 25 sampai 30-an, sebenarnya cukup antara 10 sampai 15% dari penghasilan yang disisihkan masuk ke dalam investasi untuk dana pensiun. Tapi kalau jarak antara usia sekarang sampai pensiun semakin lama semakin mendekat,
berarti dana yang harus persiapan semakin besar. Itulah sebabnya kenapa saya selalu katakan persiapan dana pensiun dari jauh-jauh hari, karena investasi untuk pensiun memerlukan dana yang cukup besar. Oke, demikian sudah semua pertanyaan-pertanyaan saya jawab. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di akun Twitter kami @kompastv. Jangan lupa pasang tagarnya Interact Tweet. Saya adalah Akbar Majid, perencana keuangan Anda. Sampai jumpa.